Dulu saya setelah lulus kuliah, lulus SMK Pak. SMK. Ya, itu kerja Pak, jadi tukang parkir Pak. Pernah tukang parkir, Terus Cuci piring cuci pernah. piring di tempat restoran, soto Pak. soto. Ya, Punya pernah. Pak Ji. Ya, Oh. gitu Pak. Katanya pemulung juga pernah ya Pak? Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Arif. Pak Arif ini ceritanya luar biasa, pengalamannya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari Pak Arif dan Mbak Rizka ya. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Pak Pipo. Jauh nih ya dari Purworejo ya Pak ya? Ya Pak, saya Pak. Terima kasih sudah diundang di Sama-sama Pak. sini Pak. Sama-sama. Saya Suatu juga, kehormatan buat saya ini Pak. saya juga senang kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol hari ini. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat untuk Ya. teman-teman. Nah, awalnya sekarang mungkin kita cerita dulu, sharing dulu cerita Pak Arif ini sekarang kerjaannya apa, dulunya apa, mungkin bisa diceritakan Pak. Dulu saya setelah lulus kuliah, lulus SMK Pak. SMK. Ya, itu kerja Pak, jadi tukang parkir Pak. Pernah tukang parkir, Terus Cuci piring cuci pernah. piring di tempat restoran, soto Pak. soto. Ya, Punya Pak Ji. Ya, Oh. gitu Pak. Katanya pemulung juga pernah ya Pak ya? Ya Pak, Nah. dulu Pak. Semua sudah dijalanin ya Pak Ya Pak. Punya kos-kosan juga pernah punya Pak. Pernah punya. Ya, sampai sekarang ya masih ada satu Masih, Pak. masih. Ya, itu dulu mikirnya wah punya kos setiap bulan enak ya. Enak, Gitu, Pak. Ya, enak setiap bulan bisa nerima penghasilan bulanan ya Pak ya. Tapi ternyata semakin banyak kamar, semakin banyak masalah Pak. Itu Pak. Sekarang berapa kamar? Sekarang 8. 8 8 kamar. Ya, Itu baru 8 udah masalah banyak ya Pak ya? Yang Dulu dulu pernah pernah dijual. dijual Pak. Oh, Yang sudah satu. pernah punya banyak. Dua. Ya, Terus dulu. dijual. 2 lokasi. Ya itu saya pikirnya semakin banyak kos kok, semakin banyak kamar, semakin banyak masalah Pak. Ngalah-ngalahin usaha Iya, sehari-hari. ya dan pengennya kan ya nggak repot Iya. gitu Pak. Terus sekarang kegiatannya apa Pak? Kegiatan saya sekarang kebetulan pedagang beras Pak. Pedagang beras. Nah, kok dari pedagang beras kok bisa kepikiran punya Indomaret, Alfamart itu gimana Pak ceritanya? Saya karena bisnis ya Pak ya. Iya. Bisnis itu kan kita harus kerja terus dapat uang. Kecuali kita punya sistem. Iya. Walaupun kita punya sistem pun resiko juga besar Pak. Kenapa? Ya tipu sana sini Pak. Namanya bisnis ya Pak ya. Bisa ditipu, Ya, bisa di sana sini ya Pak ya? Ya, resikonya lebih besar Pak. Walaupun untungnya pun juga Besar, lumayan ya. ya gitu Pak. Perjalanannya juga lumayan lama ya. Lumayan lama. Iya, lama. Sempat ketipu Bolak-balik, juga bolak-balik. sama kontraktor tuh. Oh, ketipu sama kontraktor? Katanya di daerah Kafling, tanah Kafling. Oh, beli tanah kafe. Nah, itu nanti izinnya gampang, udah tak harus tinggal jadi. Ternyata cuma dimintain uang untuk RAB gambar itu toh. Gambar. Oh, Ya. mintain uang ini. Udah putus asa sudah. Wah, ini udah nggak jelas, nggak dikasih tahu. Kaflingnya untuk rumah, apa untuk Indomaret? Alfamart? Rencana bawah untuk toko, Ruko-ruko. yang atas kos gitu. Oh, bawah untuk minimarket apa untuk minimarket. ruko? Minimarket. Dia janji bisa. Bisa. Janji bisa. Tapi ternyata ya banyak ketipu sana ketipu sini lah Pak sebelum ikut workshopnya Pak Pipo. Mantep workshopnya Pak Pipo Pak. Ciri-cirinya apa Pak? Kalau kok tahu waktu itu ketipu, kenapa nih Pak? Tahunya gimana kita? Ya dengan berbagai alasan Pak. Mutar-mutar. Nah ini Mutar-mutar. kita itu iya Pak. Waduh, hilang berapa Pak? Kalau boleh Dikit tahu. 8 Dikit ya jutaan Pak, kok. 8 juta. Ya, anggap workshop 8 juta. Iya Pak, makanya saya langsung ikut workshopnya Pak Pipo lah. Biar nggak ketipu sana ketipu sini Pak. Terus kok jadi kepikir Indomaret? Kenapa nggak yang lain? Misalnya yang deposito, saham atau emas? Mungkin kalau saya ya Pak ya, setelah kenal Pak Pipo dari YouTube itu Pak, Ya. karena Di YouTube. yang investasi itu yang bisa diagunkan cuma properti Pak. Iya. Itu Pak. Investasi yang bisa diagunkan cuma Kalau properti. cuma Ya? saham, emas, deposito dan lain-lain kan, walaupun Pak Pipo nih sama saya nih, sama-sama saya punya uang 10 juta, keahliannya sama, Pak Pipo punya uang 1 miliar.
kan perkaliannya beda Pak. Oh, iya. Ya itu Pak. Kuat-kuatan modal ya Pak? Iya, kuat-kuatan modal. Kuat-kuatan modal sendiri. Iya. Kalau properti kuat-kuatan modal orang lain bisa ya Pak ya? Kalau properti tinggal kegigihan kita Pak. Tinggal kegigihan kita Pak. Terus dari properti kenapa pilih minimarket Pak? Kenapa nggak pilih yang lain? Kan ada pilihan juga. Iya Pak. Karena saya sama istri juga kalau belanja kan setiap hari kebutuhan pokok kan juga di desa di kecamatan kan ada Alfamart, Indomart gitu ya Pak ya. Indomart. Dan saya tuh sama istri bayangin, wah kalau punya ini kayaknya enak ya Pak. Enak. Tapi saya dulu mikirnya sebelum tahu YouTube-nya Pak Pipo itu, oh Korban ini YouTube. punya Indomaret ya punya Indomaret gitu Pak. Alfamart ya punya Punya Alfamart. pusat semua. Iya. Nggak kepikir ada Nggak- franchise. Iya Pak, gitu Pak. Tapi setelah saya lihat YouTube-nya Pak Pipo, oh ternyata ini Franchise bisa. franchise bisa gitu Pak. Makanya saya berjuang gimana caranya harus punya Pak. Ya kita harus fokus, jangan menyerah itu Pak. Terus nyari lokasinya gimana Pak? Nyari lokasi awal-awal ya pertama kan Bingung kita mau harus siapa. bingung Pak, Bingung mau ya? kemana ya. Makanya saya sama istri langsung ke kantor Indomaret sama Alfamart cari nomor franchise manager dulu Pak. Ya. untuk cari tahu. Datengin langsung kantornya ya. Langsung Pak. datengin Untuk cari Datang tahu. marketing cuma dikasih tahu ya Ya, susah ini ini nggak bisa susah, ini. dibuka Gitu Pak. Cuma Makanya gitu aja. tapi saya nggak menyerah Pak. Iya. Saya cari di YouTube Pak. Sekarang kan zamannya internet Pak. Iya, iya. Gampang banget kita mau jadi seperti apa, mau cari apa. Sekarang ada semua di internet Pak. Tinggal maunya apa, Ya, tinggal klik langsung tinggal dengerin. klik, ya. Kan kita harus belajar dengan orang. Kalau kita pengen jadi seperti apa ya belajar sama yang sudah berpengalaman Pak di bidang itu Pak. Kalau saya Terus waktu itu nemu lokasinya setelah ikut workshop atau sebelum ikut workshop Pak? setelah ya Pak. Setelah. Ya biar tahu kriterianya seperti apa kan saya ngikutin channelnya Pak Pipo terus nih. Iya. Terus setelah itu saya wah kayaknya saya harus ikut workshop nih Iya. biar saya tuh lebih tahu apa dan gimana yang diinginkan oleh minimarket gitu loh Pak. Iya, kriteria lokasi Kriteria, yang iya. bagus seperti apa? Dan ya saya jalanin step by step ternyata tidak semudah itu Pak ketika sudah ikut workshopnya Pak Pipo. Oh ternyata masih sulit. perjuangannya itu nggak semudah itu juga. Tapi kalau nggak ikut workshop sama ikut workshop, kira-kira menurut Pak Arif bedanya apa? Wah beda jauh Pak. Beda jauh. Beda jauh. Kita jadi tahu kalau ikut workshop itu tahu kriteria seperti ini oh jadi nggak sia-sia kita cari. Oh kalau dulu sebelum ikut workshop kan semua properti wah kayaknya bagus nih buat Kayaknya bagus. minimarket gitu ya Pak. Apalagi ngomongannya yang jual. Ya apalagi orang Kecapnya jualin. banyak. Iya Pak. Gitu Pak. Nah, setelah ikut gitu apa kriteria? Kalau sekarang Pak Arif nyarinya lokasi yang seperti apa Pak Arif? Kalau saya ya sukanya yang di desa-desa Pak. Di desa-desa ya, sama seperti saya ya, Ya, sukanya. yang pertama itu ya karena kalau di desa kan nggak mungkin kompetitor tempel-tempelan terlalu banyak Pak. Iya. Yang pertama beda kalau di kota atau Pak. Wah, tempet-tempetan ya. Tembok ketemu tembok ya Pak ya. Iya, yang pertama itu terus yang kedua ya Cari yang banyak pedagang kaki lima. Pedagang Ya, kaki lima ya, itu berarti daerah situ rame ya, Ya. maksudnya untuk perdagangan rame. kalau saya tipenya itu kalau di desa itu di mana di situ ada pedagang kaki lima, di situ pasti tempat yang titik terbaik Pak. Ya, mereka udah pinter ya, mereka Ya. nyari lokasi udah pinter-pinter ya Iya, mereka. karena titik kumpulnya seseorang kan pada beli di situ Pak juga. Oh. Nah, terus ceritanya gimana Pak? Kok bisa mendadak punya dua itu? Ini baru pertama kali loh Pak, saya ada satu member yang langsung 2 bulan yang sama, luar biasa. Ya karena pertama itu Terkendala izin. pengajuan Indomaret izinnya agak lama Pak. Terkendala Lama izin sekali. ya, Iya. kemarin. Ya itu terkendala lama terus hampir 1 tahun ya. 1 tahun lebih. Hampir 1 tahun terus saya itu di tengah-tengah jalan hampir 1 tahun itu Putus juga asa dah. sempat wah kok Nggak bisa seperti ini. ini ya. Susah. Ternyata nggak semudah itu ya gitu Pak. Makanya saya sama istri coba yang sebelah nih. Coba ya. Kebetulan yang sebelah juga approve Pak. Lokasinya lo bagus, Dan approve. kebetulan approve terus progres juga. Kok yang biru juga oke Pak izinnya Pas bareng ya? pas barengan. Ya, itu lagi pas bintangnya bersinar gitu. Langsung di approve dua-duanya. Ya Pak, ya
Itu Pak, jadi Bukanya barengan ya? buka bareng Pak. Bulan yang sama. Bulan apa ya? Tanggal Desember. Desember 2023. Oh, pas mau liburan semua, ngejar liburan semua. Ngejar Natal Pak. Natal tahun baru. Iya. Nah, hasilnya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Kalau modalnya dari mana untuk yang toko ini? Kalau saya pertama itu kan KPR juga Pak, kayak Pak Pipo yang nyaranin KPR, terus saya tuh juga nggak punya modal Pak. Sebelum KPR udah pinjam RK, ambil Ada Iya, RK. karena saya pasti tahu nih KPR itu nggak 100%. Oh, karena ilmu saya yang keterbatasan lah, Pak, baru ikut workshop, terus saya pasti harus jaga-jaga Pak, untuk nanti kalau KPR-nya nggak sesuai keinginan saya, Iya. itu biasa untuk nambelin dulu Pak, gitu. Jadi kredit bank lah ujung-ujungnya ya Pak ya. Dan modalnya dari nol Pak. Nah sekarang hasilnya gimana Pak? Tokonya dua ini? Ya, lumayan Pak, alhamdulillah Pak. Lebih Dan dong. Lebih di atas angsuran Pak. Jadi yang penting itu ya Pak, yang penting lebih yang di atas paling penting. angsuran dah. Yang lain gampang lah ya. Yang main gampang Pak. Nah terus ada rencana nambah lagi nggak Pak? Ya Gas ini terus. progres terus Pak. Gas terus. Ya Pak, progres terus pokoknya. Nah mungkin Pak Arif ada ini nggak setelah ikut workshop apa yang dipelajarin dari workshop Pak? Banyak dapatnya. Banyak hal Pak yang saya pelajari daripada saya belajar sendiri Pak. Daripada belajar sendiri. Daripada saya belajar sendiri, banyak hal yang saya pelajari, terus tahu kriteria-kriteria yang diinginkan, terus permodalannya juga caranya gimana, terus izinnya juga gimana, ya seperti yang ada di bukunya Pak Pipo itu Pak. Nah kemudian kuncinya apa Pak dari setelah punya dua ini kan jadi punya gambaran kan Pak, kira-kira Iya. yang bagus itu apa? Kuncinya apa kalau toko supaya bagus? Supaya bagus ya kita riset dulu Pak. Riset. Ya kalau saya toko dulu sebelum punya, saya tuh sering jalan-jalan ke Indomaret sama Alfamart juga sama istri Pak. Kalau Indomaret ini sambil cerita, kok toko ini bisa rame ya, kenapa ya? Sambil lihat, oh kenapa kok rame, kok. Depan. Terus saya juga jalan-jalan lagi lihat toko-toko yang agak sepi Pak. Agak sepi. Itu juga kenapa? Kok bisa seperti ini? Kesimpulannya Pak Arif apa yang bikin rame, bikin sepi apa Pak? Kalau saya itu ya lokasi Pak. Lokasi ya, Iya. menentukan ya lokasi. Lokasi Pak, sangat menentukan karena itu kan bisnis offline tuh Pak. Iya. Jadi harus yang strategis ya Pak. Iya Pak. Oh iya, bener sih. Nah kemudian ada tips nggak supaya teman-teman yang di rumah kan YouTube ini banyak yang pengen punya Indomaret, Alfamart, tapi mungkin belum mulai. Mungkin ada tips Pak Arif. Kalau saya tipsnya satu Pak, jangan menyerah Pak. Nah itu ya kuncinya pokoknya satu jangan itu. menyerah, tambah terus pokoknya Pak. Kalau Mbak Rizka, menurut Mbak Rizka apa Mbak? Sama, pantang menyerah. Itu paling penting ya. Soalnya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya Pak. Pasti ada jalan. Yang penting kita jangan menyerah aja Pak. Ya, dan jalan keluarnya kadang mepet-mepet detik-detik Iya. terakhir ya Pak ya. Ya, walaupun membuat kita seperti apapun, yang penting jangan menyerah Pak. Udah stres-stres, Iya, tapi Pak. ternyata bisa melewati dengan baik. Pasti terlewatkan lah Pak. Oke. Masa-masa itu nanti juga terbayarkan Pak dengan hasil yang memuaskan Pak. Ya. Biasanya tempat-tempat yang susah itu biasanya juga hasilnya bagus Pak. Ya, justru yang susah-susah, Iya. orang pada nggak mau masuk, wah Iya. hasilnya malah bagus ya Pak ya. Daripada yang gampang-gampang, Iya, Pak. semua masuk untel-untelan di situ malah penuh ya Pak ya. Iya. Ya, thank you loh Pak atas pertemuan kita hari ini. Ini menginspirasi banyak teman-teman bahwa siapapun dari background apapun, tadinya nggak harus dari S1, S2 Nggak, Pak. pun Nggak harus, bisa. Lulusan SMK. SMK aja bisa ya Pak. Lulusan ya? SMP saja. Ini istri Oh. SMP. Iya, malah punya 2 minimarket. Ini katanya mau nambah lagi nomor Nambah. 3 udah siap-siap. Bismillah Pak. Saya juga senang sih Pak ketika member-member bisa punya toko gitu, saya juga senang kok Pak. Apalagi saya senang karena tokonya bagus-bagus. Tadi saya dengar hasil tokonya, wah ini gemuk-gemuk nih tokonya Ya. nih, warak ini langsung. Lumayan Pak. Ya, cukup lah Cukup lah. untuk beli sesuap nasi segenggam berlian cukup lah ya Pak ya. Ya. Ya Pak, kalau saya hasilnya ya diinvestasikan lagi kalau bisa Ya. Pak. Karena kalau menurut saya Pak, orang sukses itu bukan seberapa banyak yang kita hasilkan Pak, Betul. tapi seberapa banyak yang kita investasikan
untuk membiayai gaya hidup kita, Pak. Ya. Gaya hidup nanti dulu ya Pak ya. Ya. Sederhana dulu, nggak harus mewah-mewah dulu. Ya. Menikmatinya nanti. Kan katanya kemampuan menunda menikmati hasil Itu adalah yang paling kunci investasi. kuncinya, Pak. Oke Pak Arif, Mbak Rizka, terima kasih lo sudah hadir di Terima channel kasih Pak Bimo. YouTube. Terima kasih sudah diundang loh, Pak. Iya. Suatu kehormatan buat saya, Pak. Nah teman-teman yang pengen seperti Pak Arif, pengen seperti Mbak Rizka, nanti bisa komen, nanti komennya juga akan saya teruskan pertanyaan-pertanyaannya, mudah-mudahan sharing beliau berdua hari ini bisa mempermudah teman-teman memiliki toko Indomaret Alfamart. Oke Pak, thank you Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Mbak Rizka. Sukses selalu teman-teman, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.